Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wasyukurillah, kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sejak kala bertani. Oke, untuk dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit, kurang fit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, dan juga untuk dulur-dulur yang sudah sehat, tetap dijaga kesehatannya. Oke, kali ini kita berada di lahan jeruk simadu yang kemarin kita lakukan penjarangan pasca panen, bos ya. Dan alhamdulillah bos, kemarin sudah tembus bos ya. Di dua lahan, yaitu lahan simadu usia 3,5 tahun dan juga lahan siem Pontianak di lahan kering. Alhamdulillah kita tembus tonase sekitar 1,5 ton bos. Alhamdulillah untuk buah-buah yang masih tertinggal juga banyak dan akan kita petik lagi nantinya sekitar 1 bulanan lagi. Oke bos, untuk dilema harga yang kian hari kian menurun bos ya, tidak usah terlalu diambil pusing, semua ada masanya. Saat harga cenderung turun seperti ini memang kita maklumi karena kita berada di musim-musimnya panen raya. Jadi tetap disyukuri saja bos, berapapun harganya tetap kita panen, karena ini memang yang kita tunggu-tunggu dari setiap aktivitas kita, usaha kita. Yang kita tunggu adalah momen-momen panen bos ya. Berapapun harganya tetap kita syukuri, tidak usah terlalu diambil pusing bos, semua ada masanya. Nantinya mudah-mudahan cepat stabil bos ya untuk harganya. Oke, kali ini berada di lahan bos, dan pasca panen kemarin sebelum kita panen sudah saya ulas tuntas bos ya, tentang penggunaan ZPT yang berfungsi untuk menghambat pertunasan. Kita ulas tuntas dari proses penyemprotan, kemudian kita review hasilnya. Dan untuk kali ini bos, akan saya kupas tuntas lagi tentang ZPT yang berfungsi untuk mempercepat pertunasan, atau dalam bahasa umumnya lebih sering kita dengar adalah hormon pertumbuhan tanaman bos ya. Hormon apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman untuk di masa-masa vegetatif atau masa pertumbuhan dan untuk memacu pertunasan. Simak terus video ini bos, jangan di skip-skip, barangkali ada yang bermanfaat buat dulur-dulur semuanya, dan mungkin juga bisa dipraktekkan untuk dulur-dulur yang pohon jeruknya susah berbuah. Tetap disimak video ini, jangan di skip-skip bos ya, awal sampai akhir. Oke bos, untuk ZPT yang berfungsi untuk memacu pertunasan atau dalam fase-fase vegetatif atau masa pertumbuhan bos ya, kita ulas singkat sedikit bos. Pada dasarnya setiap tanaman, baik tanaman tahunan ataupun tanaman sayur bos ya, dia sudah secara alami memproduksi yang namanya hormon tanaman. Jadi dia secara alami bos sudah memproduksi hormon tersebut. Nah, hormon apa saja? Ada 3 hormon yang diproduksi secara alami oleh tanaman, antara lain adalah hormon auksin, sitokinin, dan juga giberlin bos ya. Nah, kenapa perlu kita dorong lagi walaupun dia sudah secara alami memproduksi hormon tersendiri bos ya? Karena kita lebih ingin pertunasannya lebih maksimal dan juga lebih seragam bos ya. Jadi mula-mula sebelum kita kasih hormon ataupun kita kasih ZPT yang sifatnya untuk mempercepat pertunasan, kita penuhi unsur haranya dulu, kita penuhi nutrisinya dulu, baik dari pemupukan bawah ataupun atas. Ketika nutrisi sudah tercukupi, maka secara tidak langsung bos ya,
secara alami dia akan membentuk calon-calon tunas seperti ini. Nah, di sela-sela daun seperti ini kecil itu bos ya. Nah, ini adalah calon-calon tunas. Nah, fungsinya apa dulu? Jadi untuk hormon auksin, sitokinin dan giberlin, mula-mula adalah di hormon giberlin bos ya. Untuk fungsi daripada hormon giberlin sendiri, dia adalah aktivator ataupun inisiator teman-temannya dari hormon auksin dan sitokinin untuk bekerja. Jadi 3 hormon ini adalah hormon yang saling bersinergi, bekerja sama untuk memacu pertumbuhan daripada tanaman kita. Dia tidak lepas ya, 3 hormon ini tidak lepas dari pertumbuhan tanaman. Mula-mula hormon giberlin dia akan istilahnya dia akan membangunkan teman-temannya bos ya untuk bekerja dari hormon auksin dan sitokinin. Jadi dibangunkan dulu bos, ayo bangun kerja bos. Dia adalah inisiator untuk hormon sitokinin dan juga auksin, pengaktif bos ya. Ketika 2 hormon ini sudah aktif, maka sitokinin akan bekerja bos. Dia akan bekerja, fungsinya adalah sebagai pembelahan sel bos, terutama di batang dan juga di pucuk-pucuk ranting. Dia akan membelah sel ya, seperti dia akan memecah tunas bos, memecah tunas seperti ini. Itu adalah fungsi dari hormon sitokinin. Ketika tunas sudah pecah bos ya, sudah pecah, baru yang namanya hormon auksin dia akan bekerja untuk membentuk pucuk tunas. Nah, yang eksekusi untuk membentuk pucuk tunas adalah hormon auksin. Saya kasih contoh bos ya. Nah, seperti ini bos contohnya bos. Ini pucuk-pucuk tunas. Jadi yang bekerja untuk memunculkan pucuk tunas dia adalah hormon auksin. Ketika pucuk tunas ini sudah terbentuk, nah, baru kita eksekusi dengan menggunakan fosfat bos ya. Biasanya kita pakai monokalium fosfat ataupun MKP, kita duetkan dengan magnesium sulfat. Nah, fungsinya apa? Fungsi fosfat sendiri dia akan merangsang munculnya bunga, sehingga bunga itu akan muncul dengan lebih seragam. Nah, ZPT merek apa saja yang biasanya kita gunakan bos ya? Kalau biasanya kita gunakan ZPT Atonic. Nah, kandungan daripada ZPT Atonic dia adalah single bos. Dia single hormon auksin. Sitokininya sama giberlin kok enggak pakai kak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya tumbuhan ini, tanaman ini sudah secara alami memproduksi yang namanya hormon auksin, sitokinin dan juga giberlin. Biasanya saya pakai ketika tunas-tunas ini sudah pecah bos ya. Kalau misalnya bahasa lokal sini itu melepes bos, sudah melepes kata orang-orang sini bos. Nah, ketika sudah pecah seperti itu, baru kita eksekusi dengan atonik ataupun hormon auksin. Kemudian ketika sudah terbentuk pucuk, kita eksekusi lagi dengan menggunakan MKP. Insya Allah bisa berbunga bos, dan insya Allah bunganya juga lebih seragam. Dan untuk hormon atau ZPT dari jenis auksin, sitokinin dan giberlin, biasanya yang lebih sering dijual di pasaran itu dengan kandungan ganda bos ya. Biasanya kandungan ganda. Untuk auksin sendiri yang single sepertinya hanya Atonic bos, tapi untuk merek dagang lain saya kurang tahu ya. Yang sering saya gunakan adalah merek dagang Atonic. Kemudian bisa juga pakai yang organik bos, biasanya dari hormonik. Hormonik itu dia adalah double hormon. Dia ada hormon sitokinin dan juga hormon auksin. Kemudian ada juga Ratu Biogen SL bos ya.
dari Jimmy Hantu, dia juga double Auxin dan juga Gibberellin. Dan saran saya sebisa mungkin pakai yang organik saja bos, karena untuk organik hormon itu sifat hormonnya itu sama dengan hormon yang diproduksi oleh tanaman, sehingga dia lebih cepat diserap bos ya, lebih cepat diserap tanaman, lebih cepat diterima tanaman, karena dia mirip sekali dengan hormon yang diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Nah, untuk merek dagang lain, misalnya kemarin sempat ada yang tanya bos ya, teman saya bos, Cak, kalau pakai micin dapur gimana Cak? Itu kandungannya apa? Kemudian fungsinya ke tanaman seperti apa? Efeknya seperti apa? Untuk micin dapur sendiri bos ya, biasanya banyak itu yang gunakan di sayur bos. Misalnya untuk tanaman cabai bos ya, cabai kecil biasanya disemprot pakai micin dapur. Nah, kalau kita lihat dari kandungannya micin dapur itu lebih ke Auxin bos ya, karena kandungannya sama dengan atonik. Kalau kita baca ada namanya natrium benzoat, dan untuk atonik sendiri bahan aktifnya juga natrium bos. Silakan dibaca di kemasan micin dapur merek apapun, mau Ajinomoto mau yang lain-lainnya, kita lihat bahan aktifnya adalah natrium benzoat. Itu adalah sama dengan bahan aktif daripada atonik. Nah, efeknya ke tanaman seperti apa? Ya berbunga, cuma saran saya lebih bijak kita pakai yang memang benar-benar untuk tanaman bos ya. Kalau micin dapur kan bukan untuk tanaman menurut saya bos ya. Lebih bijak kita pakai yang untuk tanaman. Manusia saja kalau kebanyakan micin juga oleng bos ya. Sebisa mungkin kita gunakan yang tepat saja bos, yang bijak saja. Kita pakai ZPT yang khusus untuk tanaman gitu aja. Kemudian kalau kita mau buat sendiri gimana? Bisa bos, bisa. Kita fermentasi, kita pakai organik bisa bos. Misalnya kita pakai kecambah bos ya, ataupun susu kedelai. Biasanya kalau kita lihat di channel-channel YouTube banyak bos ya, susu kedelai itu dia mengandung hormon Auxin. Bisa kita fermentasi pakai molase atau gula tetes, kalau sini ya gula tetes pakai M4, kemudian kita fermentasi sekitar 2-3 minggu. Untuk hormon sitokinin sendiri memang jarang dijual di pasaran. Kalau kita mau bikin bisa juga, misalnya kita pakai bonggol pisang, kemudian kita pakai air kelapa, kita fermentasi juga pakai molase, pakai gula tetes dan juga M4. Untuk hormon Gibberellin sendiri bisa kita pakai rebung bos ya. Rebung itu tunas bambu bos, tunas bambu. Atau pakai bawang merah juga bisa bos. Bawang merah kita cincang, kita blender, kemudian kita fermentasi pakai molase dan juga M4. Semoga saja nantinya saya lebih ada waktu bos ya untuk bikin sendiri hormon Auxin, sitokinin ataupun Gibberellin, sehingga nantinya kita bisa lebih menekan pengeluaran kita. Kita tidak beli bos, kita bisa bikin sendiri. Dan juga untuk bahan-bahan organik seperti itu lebih bisa diterima tanaman, dan efeknya juga tidak terlalu buruk ke tanaman ya. Kalau bahan-bahan organik seperti itu bisa juga untuk segala fase bos. Mungkin itu bos ya, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang hormon pertumbuhan tanaman ataupun ZPT yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Silakan dulur-dulur sodako jempolnya dulu bos. Silakan like, subscribe, dan komen. Semoga apa yang saya tutorialkan bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Silakan dicoba, terutama untuk dulur-dulur yang pohon jeruknya susah berbunga, bisa diperagakan. Untuk hasilnya setiap orang berbeda-beda bos ya. Masalah hasil bukan urusan kita bos. Yang penting kita tetap usaha, tetap doa, tetap ikhtiar. Insya Allah segala usaha kita kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga lebih baik, lebih maksimal. Dan juga
tentang dilema harga lagi bos. Sekali lagi tidak usah diambil pusing, gembira secukupnya, sedih juga secukupnya bos. Tidak usah terlalu dilema berkelanjutan, tetap duit bos, doa, usaha, ikhtiar, dan juga tetap semangat. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.